Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita kembali sharing-sharing ya. Kita cerita-cerita aja guys, ngobrol-ngobrol gitu kan mengenai apa aja gitu kan. Karena memang channelnya saya buat memang untuk selain dakwah juga tentang sharing cerita apapun itu. Nah, sekarang kita ngomongin tentang power of kepepet. Jadi gimana seorang itu yang awalnya penakut ya, memang cupu penakut, memang betul-betul parah lah tingkat penakutnya guys, itu bisa menjadi seekor singa gitu. Nah, saya akan cerita di video ini. Nah, ini tujuannya apa sebab video ini guys? Jadi videonya itu ya inspirasi aja lah gitu. Kalau kita perlu tahu ada suatu hal yang kita sadari sebenarnya gitu, yaitu kekuatan yang sembunyi gitu kan. Seorang yang penakut sekalipun itu akan keluar kekuatan keberaniannya ketika disasar genting itu. Saya jadi ingat kisah waktu saya pernah main coba di kebun sawit itu ya. Saya pernah bercerita dengan seorang ustadz ya di masjid itu. Ketika saya sholat maghrib berjamaah sama beliau, cuma berdua aja kami kan, sama anak-anak di belakang, orang dewasa nggak tahu kemana gitu. Memang orang di kebun itu memang pada ya mungkin sholat di rumah itu juga, atau memang malas beribadah gitu kan. Jadi dia cerita mengenai orang itu kalau misal maling itu kalau sudah kepepet dikejar polisi itu dia bisa lompat tembok 2 meter guys, luar biasa. Memang itu memang seperti itulah ibaratnya. Jadi ya memang kalau orang kepepet itu luar biasa. Jadi saya ada kisah sedikit mengenai hal ini guys. Jadi gini, poinnya adalah gini, kita itu ya mungkin bagi anda yang penakut mungkin di luar sana ya, ada orang-orang penakut di luar sana yang merasa aku penakut lah, mau cari masalah lah, udahlah mereka malas berlatih bela diri, mereka malas berlatih otot gitu, sehingga mereka rasa untuk apa saya melatih diri tubuh kuat dan bela diri kalau saya penakut gitu, toh nanti ketika saya mengalami masalah itu saya nggak bisa mengeluarkan bela diri atau kekuatan otot saya yang saya latih itu gitu kan. Dan mereka pun pikir nanti kalau seandainya mereka nanti dalam posisi itu, mereka kan lebih gampang target karena badan mereka besar, mereka dianggap bisa bela diri gitu kan. Nah, ini semua salah total guys, karena kita perlu tahu manusia itu punya batas fear, batas ketakutan. Ketika sudah batas sudah dilewati, ketika dia terdesak dia akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya gitu guys. Nah, jadi penting untuk tetap menjaga tubuh kita kuat dan kita bisa punya teknik bela diri yang hebat untuk jaga-jaga di saat itu tiba gitu. Karena meskipun ibaratnya gimana ya, kalau orang tuh punya barangnya kayak mobil misalnya, dia punya mobil Ferrari, mungkin dia di jalan tuh dia bawa pelan-pelan gitu kan, dia takut nabrak atau bagaimanapun itu. Tapi ketika dia kepepet, dia kan tekan gas Ferrari itu full guys, mobil-mobil sport itu gitu kan, atau motor balap, dia kan lupa kalau dia tuh sebenarnya takut menginjak gas dalam gitu, karena udah kepepet, misalnya dia dikejar sama apa gitu kan, atau ya, apapun itu. Atau orang sakit tuh misalnya lagi tengkak-tengkak ya, kalau dikejar anjing sekalipun dia kan lari gitu guys, ya kan, tidak sadar dia akan lari gitu, karena walaupun kaki tengkak-tengkak gitu kan, karena itulah power ketakutan gitu. Semakin anda takut, semakin anda tancap, anda akan melakukan kemampuan anda yang tersembunyi gitu guys. Nah, makanya terpenting jangan karena anda seorang penakut ya lalu ada tidak melatih tubuh, karena itu nanti akan guna saat genting guys ya. Saya punya kisah satu dengan teman saya ya, dan ini juga pelajaran bagi kita agar jangan membuli orang seenaknya apalagi sampai kelewat batas. Karena orang yang dibully itu guys, meskipun dia kelihatan lemah, kalau anda membulinya, kalau dia sudah sampai pada tahap terakhir, anda tidak akan mampu melawan dia. Nah, saya punya pengalaman kan, jadi gini, ini kejadian waktu ini, kita waktu saya masih SMA guys, SMA SMP ya, SMA guys. Saya sekolah di SMU Negeri 9 ya. Buat teman-teman yang masih ingat saya, Bobby Herian. Saya sekolah di kelas 3 IPS. Ya, waktu itu kan penjurusan ada IPA IPS. Saya kebetulan termasuk murid yang saya tuh suka pelajaran-pelajaran yang sejarah, agama, yang bukan hitungan guys. Makanya saya nyangkutnya di IPS gitu kan. Jadi saya bukan termasuk murid yang pintar yang hafal rumus gitu. Saya suka pelajaran-pelajaran yang mencatat itu. Saya suka mencatat, saya suka membaca guys, hobi saya membaca. Saya nggak suka rumus-rumus itu, makanya saya masuk ke PS. Nah, dahulu saya itu termasuk orang yang kutu buku. Jadi ada beberapa teman saya itu kutu buku, yang kami itu memang ya nggak suka dengan pergaulan kayak geng-geng gitu. Gengnya kami bikin geng, tapi geng kami itu geng baik-baik. Geng yang kalau ngumpul tuh yang ngobrol ke perpustakaan gitu kan, hal-hal yang positif lah, nggak kayak mereka mungkin yang bikin geng motor dan segala macamnya gitu kan. Itu sekitar tahun 2000, tahun 97 guys ya, tahun 97 ya, kalau lebih tahun situ 98 lah, 97 98 guys, 99 lah, 99 gini guys. Ini kejadian tahun 99 ya. Di waktu itu ada geng saya gitu kan, kami anak bebek semua, memang betul-betul ya tidak berandalan, memang ya bahkan ya nggak punya motor, bahkan kan kami kan pulang naik angkot gitu.
mana bebek lah gitu kan. Jadi teman saya ini memang penakut minta ampun guys, namanya Ramadhani Pancaputra, saya ingat namanya betul, Ramadhani Pancaputra. Waktu itu ada teman kami lain ya, dia bandel minta ampun guys, namanya, saya masih ingat namanya Husni Roy. Jadi bagi Husni Roy ya masih ingat kami ya, masih ingat kita ya, salam teman dari kita yang dahulu pernah satu sekolah gitu kan. Nah, jadi ada namanya satu Husni Roy, satu lagi namanya Ramadhani Pancaputra. Jadi yang dekat sama saya tuh Ramadhani ini. Sebenarnya si Husni Roy ini suka membuli teman-teman sekolah guys. Dia memang belaga sok jago gitu kan. Jadi sama dia petenteng. Padahal badannya kecil guys, badannya kecil cuman. Kira-kira kalau dengan Ramadhani ini kan ini kan termasuk orang yang badannya nggak berotot tapi dia gendut guys. Orangnya gendut banget Ramadhani ini, gendut banget. Saya lupa berat badannya. Waktu itu dia mungkin termasuk yang paling gendut guys. Ramadhani ini kan gendut, berkacamata. Memang kelihatan seperti anak penakut gitu, memang kan, pendiam juga gitu kan, nggak mau cari masalah, sama kayak saya juga nggak suka cari masalah. Jadi si Usniro ini memang badannya tuh kira-kira dia kecil badannya cuman ya, nggak berotot tapi tegap juga lah kan. Lalu dia tingginya tuh kira-kira kalau salah tuh seleher dari Ramadhani ini guys. Jadi lebih tinggi Ramadhani dan lebih gendut Ramadhani gitu. Nah, dia suka membuli gitu, dia suka bully Ramadhani ini kan, teman saya si Ramadhani ini Pancaputra suka dibully. Saya karena kami sama dia tuh memang malas dari masalah, tapi kami cuma bela, tapi kami tidak pernah membahas dendam seperti kami keroyok dia, nggak pernah gitu kan. Kami cuma bela, janganlah ganggu gitu kan, kayak hal gitu. Setiap hari selalu digangguin guys, sampai pada suatu ketika kami nggak pernah nyangka itu guys ya, yang selama ini dia tuh kadang nangis digangguin gitu kan, tiba-tiba pada suatu hari guys ya, kami melihat satu scan ya yang tidak pernah kami temukan sebelumnya. Yang ini sangat tidak kami sangka gitu. Apa yang terjadi? Waktu itu dia nangis, dan waktu itu dia nggak tahu kenapa tiba-tiba dia menarik keras si Husni Roy ini guys. Ditarik kerasnya kan, lalu diangkatnya ya, dihantamnya ke dinding guys, dor gitu kan, ke dinding. Si Husni Roy ini sampai terdiam gitu guys. Sampai terdiam gitu. Kami terkejut loh. Ternyata darah ini kuat juga gitu kan. Dia bisa mengangkat tubuh Husni Roy ya, mengambil kerah bajunya dan langsung diangkatnya ke atas, langsung diangkat ke dinding guys. Di situ Husni Roy sudah terdiam gitu. Tapi nggak dipukul sama si Ramadhani, nggak dipukul sama si Dani ini kan. Lalu habis itu dia letakkan di dinding itu, di pojokan ke dinding gitu kan. Itu dindingnya pas di depan sekolah, di depan kelas kami guys. Waktu itu nggak tahu kenapa guru nggak ada, nggak ngerti saya kan, guru nggak ada. Dia sambil marah gitu kan, emosi. Udah mungkin takut luar biasa, dan dia udah cukup pembuliannya udah cukup nih. Kok nggak tahan lagi gitu ini. Mungkin dia pengen bilang begitu itu kan. Si Husni Roy saat itu guys nggak berani lagi sama dia gitu. Itu dia nggak berani lagi gitu kan. Sejak kejadian itu dia minta maaf, besok nggak berani lagi mengganggu guys. Nah di situ kita tahu kalau manusia itu sebenarnya sepenakut apapun dia akan keluar keberaniannya di saat terakhir guys. Nah, si Ramadhani pun nggak nyangka. Kami tanyakan, loh kamu kok bisa juga gitu ya? Dia juga nggak nyangka. Ternyata si Husni Roy ini kalau aku ini takut gitu. Nah, akhirnya sejak itu ya, tapi dia tetap biasa. Dia nggak sok Ramadhani ini ya. Dia tetap biasa karena memang sifatnya seperti itu. Dia nggak mau cari masalah. Dia memang seorang penakut guys. Tapi karena aksinya yang waktu itu tidak diduga, si Husni Roy jadi takut sama dia. Itu padahal dia tidak pernah menceritakan hal itu. Itu hanya jadi spontan dan ya apa adanya guys. Jadi itu bukan disengaja membuat takut Husni Roy. Justru sebenarnya awalnya dia takut sama Husni Roy itu kan. Nah, ujungnya sekarang kebalik. Nah, itu akibat kalau si Husni Roy ini sudah membuli dia terlalu hebat gitu. Mungkin beliau selama ini dia masih sabar, dan mungkin dia masih takut gitu. Tapi ketika ketakutan dia sudah di ujung, itu kan berubah, langsung berbalik jadi keberanian guys. Nah itulah untungnya dia punya badan gendut dan besar gitu, meskipun tidak berotot. Tapi itu membuat dia bisa mengangkat Husni Roy ini dengan gampang gitu, dan mengangkat kerahnya dan menyandarkannya ke dinding gitu guys, dalam posisi terangkat. Nah jadi itulah power of kekuatan. Jadi bagi anda yang penakut di luar sana ya, saran saya tetaplah anda latih fisik anda, latih teknik bela diri, itu akan berguna. Meskipun anda seorang penakut sekalipun, itu akan menjadi senjata di saat anda kepepet. Namanya adalah power of kepepet. Oke? Jadi mungkin sekian dulu video singkat kali ini guys, sharingnya. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.